Nova Arianto merasa bersyukur para pemain timnas Indonesia U17 bisa menjaga fokus dan berupaya tampil optimal saat menghadapi Afghanistan pada laga terakhir, Grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 yang sudah meraih tiket ke fase gugur Piala Asia U17 2025 dan kepastian melaju ke Piala Dunia U17 2025, meladani Afghanistan pada match day ketiga fase grup. Nova melihat Afghanistan yang bermain tanpa beban bisa memberi perlawanan kepada anak asuhnya. Yang pertama-tama pastinya saya terima kasih kepada pemain ya atas kerja kerasnya. Dan memang ini sudah kita antisipasi ya, secara Afghanistan sudah tidak punya peluang. Jadi Afghanistan bisa bermain dengan lepas. Dan saya lihat Afghanistan bisa bermain baik hari ini, kata Nova. Timnas Indonesia U17 baru bisa mencetak gol ketika pertandingan memasuki masa injury time babak kedua. Fadli Alberto membobol gawang Afghanistan pada menit keempat injury time, disusul Zahabi Goli 2 menit berselang. Dengan kemenangan atas Afghanistan, Timnas Indonesia U17 berada di puncak klasemen grup C. Skuad Garuda Asia mengoleksi 9 poin, atau unggul 3 poin atas Korea Selatan yang menjadi runner-up. Ex-pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun mengaku senang Timnas Indonesia U17 dipastikan bakal tampil di Piala Dunia U17. Tim besutan Nova Arianto itu kini berada di puncak klasemen grup C Piala Asia U17 dengan mengemas 9 hasil dari menyapu bersih pertandingan di grup C. Kesuksesan Nova Arianto pun turut dipuji Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan itu bahkan menyebut bahwa Nova Arianto ke depan bakal jadi pelatih terbaik di Indonesia. Nova adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah bekerja sama dengan saya selama 5 tahun saat saya menjadi pelatih Indonesia. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Dia juga bersemangat, sangat baik dan sopan. Coach Nova adalah pelatih yang saya incar. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih yang handal di Indonesia, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri kini baru saja mendapatkan jabatan anyar di Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Shin Tae-yong ditunjuk sebagai wakil presiden KFA yang bertugas untuk urusan internasional, termasuk membangun kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Dunia. Pria berusia 54 tahun tersebut untuk saat ini masih enggan bertugas sebagai manajer atau pelatih tim. Tapi tak menutup kemungkinan di kemudian hari ia bakal kembali lagi menukangi klub atau tim nasional. Saya berencana untuk beristirahat dari peran saya sebagai manajer selama sekitar 1 tahun. Saya berencana untuk mempelajari sepak bola lebih lanjut selama masa istirahat, ucap Shin Tae-yong. Timnas U17 Indonesia sudah memastikan masuk babak 8 besar Piala Asia U17 2025 sekaligus mengunci tiket Piala Dunia 17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Di pertandingan terakhir grup C Piala Asia U17 2025, anak asuh Nova Arianto akan bertemu Afghanistan yang sudah pasti tersingkir karena 2 kali mengalami kekalahan, melawan Yaman 2-0 dan dihajar Korea Selatan 6-0. Menjelang bertemu Timnas U17 Indonesia pada Kamis, pelatih Afghanistan, Elyas Manocher terlihat loyo dan hanya bisa pasrah. Ia seperti tak bergairah lagi bertemu pemuncak klasemen grup C itu. Elyas enggan membeberkan peluang timnya menghadapi Timnas U17 Indonesia. Dia lebih banyak menyoroti penampilan anak asuhnya saat menghadapi Korea Selatan yang dinilainya tampil bagus, meski diberondong 6 gol tanpa balas. Kami gagal memanfaatkan sejumlah peluang, namun secara keseluruhan pemain kami tampil lebih baik dibanding pertandingan pertama, tutur Elyas Manocher. Sementara di kubu Timnas Indonesia, pelatih Nova Arianto mengisyaratkan akan mencoba sejumlah pemain baru yang selama turnamen Piala Asia U17 2025 belum pernah diturunkan, baik saat menghadapi Korea Selatan maupun Yaman.
Nova tidak merinci pemain mana saja yang akan di bangku cadangkan dan yang bakal diberi kesempatan bermain. Dia hanya memberi petunjuk soal kriteria pemain yang akan mendapat menit bermain saat melawan Afghanistan. Yang pasti kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil, ujar Nova. Berdasarkan catatan pertandingan, masih ada 6 pemain yang belum merasakan rumput pertandingan Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan berkat 2 kemenangan, yakni 1-0 kalah melawan Korea Selatan dengan gol tunggal yang dicetak Evandra Florasta. Kemudian menang 4-1 melawan Yaman berkat 2 gol Evandra, dan masing-masing 1 gol Muhammad Goli dan Fadli Alberto. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Vietnam dan Thailand telah gugur di fase grup Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 melengkapi catatan gemilang mereka di fase grup Piala Asia U17 usai mengalahkan Afghanistan 2-0 di Stadion Prince Abdullah Jumat. Sebelum menang lawan Afghanistan, Indonesia juga tampil perkasa di 2 laga sebelumnya. Korea Selatan dibuat bertekuk lutut 1-0, sementara Yaman dicukur 4-1. Hasil sempurna tersebut mengantar Indonesia jadi juara grup C dengan koleksi 9 poin. Sementara Korea Selatan jadi runner-up dengan raihan 6 angka. Ini merupakan kali pertama bagi Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi di Piala Asia U17. Hanya saja, kesuksesan Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025 tak mampu diikuti tim Asia Tenggara lainnya, Thailand dan Vietnam. Kedua tim tersebut hanya mampu finish sebagai tim juru kunci di grup masing-masing. Thailand jadi tim ASEAN paling tragis lantaran menderita 3 kekalahan beruntun di fase grup A. Tim Gajah Perang kalah dari Uzbekistan, Arab Saudi, dan Cina. Sementara Vietnam harus menelan pil pahit usai ditahan imbang Uni Emirat Arab 1-1 di laga pamungkas. Sebelumnya, Vietnam juga bermain seri lawan Jepang dan UEA. Hasil ini membuat Vietnam finish sebagai tim juru kunci dengan raihan 3 poin di bawah Jepang, UEA, dan Australia yang sama-sama mengemas 4 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil mencapai perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tim Garuda Muda menutup pertandingan terakhir di grup C dengan kemenangan 2-0 melawan Afghanistan berkat 2 gol yang dicetak oleh Fadli Alberto Hengga dan Zahabi Goli di menit tambahan babak kedua. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, ujar Erick melalui akun Instagramnya. 2 tim Asia Tenggara lainnya dalam turnamen ini, Thailand dan Vietnam, tidak dapat berbuat banyak. Indonesia juga menjadi satu-satunya kontestan dari ajang ASEAN U16 Boys Championships 2024 yang berhasil melaju ke 8 besar Piala Asia U17 2025. Thailand dan Vietnam yang masing-masing berstatus sebagai runner-up dan peringkat keempat di ASEAN U16 Boys 2024 gagal melanjutkan langkah ke babak gugur Piala Asia U17 2025.